yang siangnya mungkin susah nyela-nyela kalau jam 12 antara jemput anak, ternak teri, ya kan. Kemudian suka susah kalau mesti akses YouTube dulu, kita bikin jam 7 malam deh, biar semuanya bisa hadir. Nah, buat yang ngerasa perlu nge-remind timnya, maka lempar linknya langsung, kemudian inget-ingetin lagi di grup, di WA, di Japri, karena biasanya ada beberapa orang yang nggak baca grup, ya kan? Nah, di Japri aja, di Japri supaya apresiasi untuk hadirannya lebih tinggi. Oke? Nah, siapa yang akan hadir bersama kita malam ini ya? Kita tunggu beliau munculin muka dan wajahnya yang, kalau boleh saya bilang, glowing-nya tuh bikin envy ya. Kenapa? Tuh, lihat. Selamat malam, Bu Lavi. Selamat malam Bu Indri. Nah, senang sekali. Sudah diundang ke sini. Pasti Senang wajib. saya. Wajib kita undang karena beliau malam ini akan berbagi tentang bahwa cita-cita wanita itu semua kan cantik ya, terlihat cantik, sehat, bebas komedo, bebas jerawat, bebas flek, pokoknya bebas semua yang nggak asik-asik gitu kan. Pokoknya pengen kelihatannya oke banget. Nah, malam ini Ibu Lavinia akan berbagi dengan kita semua, guys, cita-cita boleh cantik, tapi effortnya itu memang harus penuh komitmen. Karena secara teori mungkin sebagian besar dari kita nih udah tahu mesti ngapain, ya kan? Opsi-opsi yang tersedia itu kita bisa pilih yang mana. Tapi ya, perjuangan beliau ini, inspirasi yang akan beliau bagikan dengan kita malam ini, mungkin akan menjadi sebuah inspirasi dan motivasi kembali mumpung 2023 baru bulan Februari nih. Ya kan? Jadi yang namanya komunitas itu manfaatnya adalah saling mengingatkan, saling menularkan hal-hal baik gitu kan. Selain nambah teman, keluarga baru, panutan baru, tentunya saling berbagi. Nah, kalau kita lihat flyer ya, bulan Februari yang penuh cinta ini, sebenarnya setiap hari kita wajib penuh cinta. Tapi di Februari ini khusus yang living akan lebih mengajak kita semua untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum berbagi cinta itu kepada keluarga, pasangan, kepada timnya, gitu kan. Gimana kita mau berbagi cinta kalau tangki cinta kita sendiri belum penuh, mulai dengan mencintai diri sendiri. Jadi, YL for Beauty is a skin investment. Jadi investasi untuk kulit. Yang namanya investasi itu nggak bisa semalam bam langsung kelihatan hasilnya. Yang namanya investasi itu jangka panjang. Yang namanya investasi itu ada usaha, guys. Nggak disulap dan nggak disihir. Setuju dulu nggak? Coba di kolom chat. Yang setuju, nanti kalau kita lihat ada 1.000 yang setuju dengan prolog barusan, baru Kak Lavi akan mulai presentasinya. Thank you, thank you, thank you. Oke, Bu Lavi, panggung ini kita serahkan ke Bu Lavi ya. Silahkan. Terima kasih banyak Bu Indri. Selamat malam semua ibu-ibu dari Antero, dari Sabang sampai Merauke ya di sini ya. Benar, Perkenalkan, benar. ya kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mau kenalan dulu. Nama saya Lavinia Sylvia, saya ibu dari 3 orang anak yang apa namanya, sudah bertobat. Dulunya saya juga sama seperti ibu-ibu lain yang mungkin, "Apa sih yang mau dibahas hari ini? Apa sih makanan itu? Ah, makanan aja ribet loh, makan tinggal makan enak, kenapa harus pilih-pilih?" Saya juga dulunya seperti itu. Saya dulu, ambil sains biologi, kemudian saya juga sempat belajar skincare. Jadi setelah saya bertobat, saya belajar ngulik skincare sendiri. Saya paling enggak untuk keluarga saya udah bisa bikin skincare sendiri untuk badan, untuk sabun, untuk shampoo, dan lain-lain, sehingga saya lebih tahu isinya apa. Jadi sudah tidak beli-beli di luaran lagi. Kemudian saya juga aktif di komunitas Young Living juga. Saya tergabung di Young Living sejak tahun 2016. Belajar biasa, mama-mama semuanya buat anak dulu ya. Mamahnya belakangan.
anak, suami, anak terus. Saya bertobatnya itu di tahun 2018 baru mulai mikirin untuk saya. Saya juga mau buat saya, masa semuanya buat anak, buat suami. Jadi nanti saya akan bagikan foto before after, tapi tolong jangan disebarluaskan karena jelek sekali. Aduh, bener-bener. Jadi itu foto ketika saya belum bertobat, sampai saya cari itu setengah mati karena ternyata nggak ada yang mau jelek ya Bu Indri, semuanya pasti pengen tampil cantik. Jadi cari foto jelek saya itu susahnya setengah mati. Banyakan itu udah ditouch-up, jadi yang kelihatan cantik atau yang saya pakai make up dulu seperti itu. Jadi dulu juga rambut saya rontok karena saya keluhan hormonnya cukup panjang waktu itu ceritanya. Jadi saya juga ada problem GERD, kemudian ada tiroid. Jadi sebelum saya bertobat permasalahan sehat saya sungguh banyak. Tapi ketika saya mengganti hidup saya lebih sehat dari makanan, dari nutrisi, bukan sulap, bukan sihir loh, nggak cuman badan saya lebih sehat, bonusnya plus-plus. Tentunya hari ini kita bahas tentang berhubungan dengan kulit. Jadi ketika apa yang kita makan itu sehat, apa yang kita makan itu nutrisinya benar, bonusnya nggak cuman badan kita sehat, tapi kulit kita juga akan sehat. Setuju ya teman-teman ya? Setuju nggak yang akan kita belajar hari ini? Nah, kemudian cek-cek lagi deh yang di rumah. Ibu-ibu biasanya kalau ada nyamuk, ayo pakein apa? Nah, atau ibu-ibu kalau ngepel pakai apa? Nah, itu nanti cek lagi pelan-pelan ya. Nanti akan saya bahas sedikit supaya nggak pusing, puyeng. Saya tuh pengennya itu sejujurnya saya tuh paling susah kalau bikin slide Bu, karena yang di otak saya pengen saya bagikan semua tapi nanti mabok. Jadi untuk bikin slide hari ini tuh cukup butuh perjuangan Cukup sejujurnya butuh panitia. perjuangan ya, karena saking inginnya Bu Lavi berbagi teman-teman Ya, ini ya, saya ceritain ya di behind the scene-nya. Kita harus memprioritaskan beberapa hal. Mungkin nanti jika teman-teman benar-benar ingin mendapatkan kelas lanjut, gampang kok kita undang lagi. Ya nggak, Bu Fel? iya, jadi nanti kalau misalnya saya cerita soal sabun, di sini jangan minta, bagi resepnya bikin sabun. Nggak bisa ya, itu satu modul sendiri ya. Atau nanti saya cerita soal apa, juga nggak bisa bikin. Itu harus next, nanti cerita lagi. Ini hanyalah pengantar supaya ibu-ibu ngerti kenapa kita itu harus mulai mengubah hidup kita, mengubah lifestyle kita seperti apa, gitu ya. Saya boleh langsung share materi ya Bu Indri ya? Monggo, Bu Lavi. Biar apa namanya? Sudah kelihatan kah? Yang kelihatan baru screen foldernya. Filenya belum. Masih belum ya, saya stop share lagi. Nah, stop share. Filenya pastikan sudah dibuka dulu. Kita lihat ini. Nah, sip. The Magic of Nutrition for Your Body, Hair, Nail, and Skin. Bukan cuma sulap aja yang bisa magic, nutrisi juga bisa magic ke badan kita. Gitu ya. Itu rambut saya beberapa bulan yang lalu itu sempat panjang, sepanjang itu. Dulunya nggak akan pernah bisa panjang karena apa? Sedikit-sedikit rontok. Sedikit-sedikit rontok sampai kayak rontoknya itu bukan kayak rontok yang rontok biasa, tapi benar-benar saya sampai takut menyisir rambut. Itu karena apa? Karena itu kaitannya erat dengan hormon. Kemudian badan saya mengalami namanya defisiensi nutrisi. Jadi kurang nutrisi. Jadi akibatnya itu akan ngaruh di kulit saya. Jadi kulit saya juga nggak sehat. Jadi beruntusan, kemudian kusam, kemudian pucat. Jadi sama sekali nggak sehat jadi di kulit itu. Kemudian juga kering. Nah, itu salah satu dari sinyal badan kita kalau badan kita itu mengalami kekurangan nutrisi. Bentar ya, kok nggak mau maju.
Nah, highlight hari ini kita akan belajar mengenai kesehatan kulit, rambut, juga kuku itu berkaitan erat. Jadi itu satu kesatuan ya. Yang sehat dan cantik tidak didapat secara instan. Ya, kalau instan ya pasti kayak ke klinik atau ke skin center, tapi pun itu tidak lama hasilnya. Artinya kita akan cuman support dari luar, tapi kita tidak support dari dalam, maka hasilnya pun tidak akan bertahan lama, tidak akan long lasting. Sementara kita yang ingin tahu, cari tahu hari ini gaya hidup seperti apa sih yang tempat untuk kita investasi cantik kita itu sekarang dan nantinya. Ibu-ibu kan pasti ingin ya kita agingnya gracefully, jadi agingnya itu pelan-pelan, slow kalau bisa ya. Jangan sekarang lah ya. Jadi hari ini kita khusus bahas soal nutrisi ya. Kita mau tahu apa sih nutrisi apa yang kita perlukan untuk support dari dalam. Karena ketika badan kita ternutrisi dengan optimal, badan kita tentu akan lebih sehat, bonus kulit dan rambut kita juga akan lebih cantik. Nah, ini sebelum saya bertobat, ini sekitar tahun 2000, ya 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu itu adalah kondisi kulit saya kalau nggak pakai make up. Jadi ada pori-pori gede, bekas jerawat banyak, beruntusan, kusem, smile line, kantung mata, kusem, terus mulai apa namanya kering. Tentunya juga apa namanya nggak enak dilihat lah ya. Makanya saya malu, saya selalu keluar rumah nggak pernah tanpa make up tebal. Dan waktu itu make up yang saya pakai adalah make up yang toksik. Jadi make up yang paraben, make up yang benar-benar apa namanya ada di pasaran. Jadi saya sampai less make up karena saking saya itu dulu make up junkies. Jadi saya dulu nggak pernah keluar rumah tanpa make up tebal. Jadi selalu sediain waktu sejam 2 jam itu untuk dempul dulu tebel-tebel berlapis-lapis supaya saya menutup semua kekurangan muka yang saya punya waktu itu. Jadi saya malu, bahkan sampai saya ke ruang tamu pun kalau ada tamu, saya pasti langsung bedaan dulu tebel-tebel. Nggak mungkin saya seperti hari ini tanpa make up apapun, saya cuma pakai lipstick Sevi yang masih kemarin last minute saya masih bisa dapat. Terus saya udah nggak pakai bedak lagi. Jadi 5 tahun yang lalu itu nggak mungkin saya lakukan karena ya gimana kulitnya kayak begini siapa yang pede kan ketemu orang kayak begini pasti yang ada kan malu pasti saya tutup yang ada adalah kulit saya semakin rusak beruntusan kemudian apa namanya kusem kering terus kondisinya kulitnya itu semakin bahasa gaulnya geradakan, ngerti ya geradakan. Jadi mulusnya cuma pas keluar aja, kalau pas begitu keluar rumah sudah mulus tapi pulang balik jelek lagi. Nah, ketika saya mulai bertobat, saya stop semuanya itu, saya stop semua kosmetik racun, skincare, saya nggak pernah pakai skincare waktu itu. Karena kulit saya sangat sensitif, jadi ketika saya pakai kulit skincare yang di pasaran waktu itu, merah-merah. Jadi saya nggak pernah pakai skincare, untungnya. Terus, tapi saya sangat pencinta make up. Jadi saya punya brand bedak, brand apapun yang terkenal di luaran itu. Kemudian saya bisa pakai foundation itu foundation cair, foundation apa namanya padat, nanti foundation bubuk, semuanya tuh dipakai semua. Terus nanti shading dalam, shading luar saya punya itu segala macam kosmetik yang udah kayak make up artis itu satu koper. Ketika saya bertobat saya jual semuanya, saya jual, saya udah nggak pakai lagi dan saya mulai beresin dari dalamnya diri saya mulai. Yang pertama, saya mesti buang racun dulu. Kita mesti buang racun dulu. Kenapa sih? Di sini saya tanya dulu, yang BAB-nya setiap hari 2 sampai 3 kali siapa? Atau yang ada BAB-nya seminggu 3 kali atau yang BAB-nya 2 hari sekali. Nah, ayo coba dicek-cek lagi ibu-ibu. Karena bisa dilihat di sini. Saya nggak bisa baca chat nih, sebentar. Tiap hari ya, Bu Yus. Sehari bisa 2-3 kali. Nah, oke, bagus. Sehari 2 sampai 3 kali tiap hari. Nah,
idealnya kita makan itu kan 2-3 kali. Artinya dalam 24 jam racun sisa makanan itu harus keluar melalui usus besar kita, keluar ke badan dari badan kita. Tapi kadang dari hari-hari kita makan kurang serat, atau kita kurang minum, atau kita lagi stres, kurang tidur, itu mempengaruhi sehingga usus kita yang harusnya mengeluarkan kotoran setiap harinya dalam 24 jam dibuang itu kadang-kadang bisa tertinggal, macet. Nah, ini loh contoh usus yang kotor. Jadi plak-plaknya nempel di sini. Nah, biasanya kita bisa lakukan namanya Kalem terapi. Cuman saya nggak bahas lebih lanjut di sini. Kita bisa gunakan yang simple lah. Yang simple aja, mulai besok kita lakukan. Coba kita minum lemon yang ada flavor, kan yang ada seri lemon yang living kan bisa diminum ya, lemon oil ya. Kita bisa pakai itu 3 tetes, mulai dari 3 tetes, pakai air 200 ml, pakai madu, pakai chiaseed, itu bisa diminum sesaat setelah kita bangun tidur. Nah, itu bisa jadi tips kita mulailah buang-buang racun tiap hari. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kembali ke leadernya masing-masing. Coba tanya cara bersihin usus gimana? Coba pastikan di komunitasnya nanti akan jelasin lebih lanjut. Nah, saya nggak bahas lebih lanjut soal cleansing usus ini ya. Kita mau masuk ke next. Berikutnya, ayo cek pola makan orang Indo. Pola makan orang Indo. Pagi, bubur ayam atau nasi uduk atau lontong opor. Nasi liwet, nasi gudeg kalau orang Solo. Kemudian makan siang, nasi padang, nasi rawon, sate kambing, nasi ayam bakar, mie ayam atau bakso. Makan malam, nasi mawut. Nasi mawut tahu nggak? Nasi goreng yang ada mie-nya. Dan nasi udah mie, semuanya karbo. Kemudian nasi goreng babat, bakmi Jawa, nasi timlo, nasi soto, stik. Kemudian snacknya sore, teh manis atau kopi sama donat, mendoan, gorengan manis-manis, es krim. Nah, coba kita yang lihat hari ini jadi lapar. Jadi yang dimakan kita semua itu semuanya cuma mikirin asal kenyang enak. Tapi kita pernah mikirin nggak nutrisinya ini gimana? Ya, nasi sama mie instan. Malam-malam lapar. Ayo, siapa yang sering melakukan itu? Nah, idealnya makan itu seperti apa sih yang disarankan Kemenkes RI? Nah, ini kalau Kemenkes sarankan itu 3/4 piringnya itu karbohidrat. Tapi kalau saya boleh saranin, lebih baiknya gini. Sayur-sayuran dan buah-buahan itu 50%. Buahnya sedikit aja karena buah itu mengandung fruktosa. Dan tidak semua orang itu bisa mencerna fruktosa dengan baik, termasuk saya. Saya sendiri kalau makan, saya sudah 3 tahun ini nggak makan gula putih. Cuman saya pun minum madu pun nggak bisa. Jadi buah saya kurangin, saya banyakin porsi di sayuran. Buah saya untuk yang manis-manis saya kurangin. Kemudian madu saya cuma minum paling seminggu sekali lah, nggak tiap hari. Nah, kemudian lauk pauk kita bisa kasih itu 25%. Lauk pauk. Nah, kemudian kita bisa kasih 25%-nya itu di karbohidrat yang kompleks. Nah, sayur-sayuran itu idealnya kita makan sehari berapa? 400 sampai 500 gram. Itu posisi mentah ya, kita timbang itu banyak banget. Caranya gimana? Sebagian kita masukin ke smoothie. Jadi pagi kalau yang saya lakukan itu saya makan pagi itu biasanya minum bone broth. Habis tadi minum lemon madu dan chiaseed, saya minum bone broth, lalu saya minum smoothie, green smoothie, atau saya makan salad sayur, salad buah sayur tanpa dressing. Jadi atau dressingnya cuma olive oil aja sama jeruk nipis. Jadi kalau pagi saya nggak makan nasi, saya makan nasinya sehari cuma sekali. Karbohidrat lainnya bisa diganti. Lalu singkong. Ya, makanan lokal Indonesia itu jauh lebih sehat daripada kita makan seperti pasta, gluten, kue-kuean, itu mulailah di stop. Nah,
Kenapa sih? Karena makanan yang mengandung gluten atau juga susu sapi dan gula itu membuat badan kita inflamasi. Inflamasi itu apa sih? Jika badan kita itu mengalami luka, sel-selnya luka, terus-terusan kita kasih makanan yang bikin inflamasi, lama-lama itu sel kita menjadi semakin rusak. Jadi ketika badan kita tidak bisa mencerna, kita terpaksa kasih makanan yang badan kita tidak cerna, itu badan kita jadi semakin kita siksa ibaratnya, gampangnya seperti itu. Nah, untuk buah dan sayur dan lauk pauk, ikan, daging, kita mulai cari yang organik, yang non GMO. GMO itu yang sudah mengalami rekayasa genetika. Misalnya tomat, idealnya tomat itu cepat busuk. Tomat sekarang itu bisa lama busuknya. Lalu jagung itu direkayasa dengan gen inseksida sehingga jagung itu tidak gampang dimakan hama. Nah, itu yang kita makan. Kemudian misalnya kita lihat dulu semangka zaman dulu kan semangka itu ada bijinya, tapi kita zaman sekarang itu susah sekali mendapatkan semangka yang ada bijinya. Semangka sekarang sudah direkayasa manis, besar, tanpa biji, gitu kan. Terus kemudian kedelai itu juga banyak yang GMO. Jadi kita mulai cari-cari buah yang dari petani lokal sehingga kita bisa mendapatkan buah dan sayur yang organik, yang bebas pestisida, yang bebas GMO untuk supaya kita bisa konsumsi lebih sehat. Nah, ini pola makanan seperti apa sih yang kita makan hari-hari? Sebaiknya kita paling banyak tuh di porsi buah dan sayur. Kemudian untuk karbohidrat kita bisa pilih dari karbohidrat kompleks. Kemudian juga kita bisa pilih kalau dari kue, kita bisa pilih dari bahan yang free gluten. Kemudian yogurt dan cheese kita juga cari dari sumber susu sapi yang grass fed. Jadi yang susu sapinya itu makan rumput. Kenapa? Karena bayangin aja kalau susu sapi zaman sekarang yang komersil itu sapinya aja dikandangin, kemudian sapinya itu tidak mendapatkan sinar matahari, jadi nggak kena vitamin D, makannya juga biji-bijian, sapinya itu kan harusnya makannya rumput. Terus dia juga rentan stres. Idealnya susu sapi diproduksi oleh sapi yang hamil dan melahirkan. Tapi susu sapi zaman sekarang diproduksi oleh sapi yang tidak perlu melewati fase hamil dan melahirkan. Jadi keluar susu sapinya terus, artinya ditambahin hormon biar susu sapinya keluar. Nah, susu sapi yang semacam itu yang akan kita konsumsi, yang kita berikan ke anak-anak kita. Makanya pelan-pelan coba cari susu sapi yang grass fed, kalau enggak bisa alternatif susu kambing atau kita bikin susu kacang dari almond, itu akan lebih sehat dibanding kita kasih badan kita, anak-anak kita susu sapi yang di pasaran. Nah, kemudian kita cari juga dari ikan, ayam, kemudian telur, daging merah itu yang organik, yang grass fed. Supaya apa? Supaya badan kita juga jauh lebih sehat. Karena apa? Kenapa? Karena daging yang mereka pasarkan itu bebas pestisida, bebas hormon, kemudian juga diberikan tambahan probiotik. Jadi tentunya kita kasih makan makanan kita tuh jauh lebih sehat daripada daging yang di pasaran, yang disuntikin antibiotik, yang diberikan hormon pertumbuhan biar ayamnya cepat gede. Kebayang itu semua masuk ke badan kita. Kemudian kita tambahkan lemak. Lemak itu usahakan lemak yang baik. Lemak yang baik itu seperti olive oil, avocado, itu juga bagus buat kulit. Kemudian kita hindarin makanan yang tinggi gula, kemudian tinggi garam, banyak sodium. Jadi kita kalau bisa stop. Jadi terutama makan makanan yang kaleng-kalengan atau mengalami proses ultra processor food. Nah, itu kita
mulai stop. Kita lebih banyak makan makanan yang kita olah sendiri, yang mengalami pengolahan itu enggak terlalu banyak apa namanya prosesnya terlalu panjang, sehingga makanan itu jauh lebih sehat dibandingkan makanan dengan cara pengolahan yang panjang. Nah, kemudian jangan sampai sel-sel tubuh kita itu menjadi rusak karena makanan yang kita konsumsi hari-hari. Jika badan kita itu tidak pada fase homeostatis, jadi pada fase imbangnya, seimbang, jadi kekurangan juga nggak baik, kelebihan juga nggak baik. Jadi tubuh kita itu akan jauh lebih sehat timbang kita itu ngawur. Ah, nggak apa-apa lah, udahlah kita banyakin daging aja, nggak usah sayur. Atau kita udahlah karbohidrat aja, nggak usah lah itu lauk, yang penting kita kenyang. Nah, itu juga tidak seimbang namanya. Nah, kenapa sih susu sapi juga saya sangat highlight di sini? Karena apa? 90% orang Asia itu lahir tidak punya enzim laktase. Jadi dia tidak bisa cerna namanya susu sapi. Biasanya keluhannya itu kembung. Makanya kalau anak-anak mungkin nanti sama dilihat ya anak-anaknya kalau mungkin susah makan, aslinya mereka itu kembung, cuman nggak bisa ngomong. Kalau saya sendiri karena saya hasil tes food sensitivity saya memang susu sapi saya benar-benar nggak bisa. Ketika saya minum susu sapi, walaupun grass fed, saya diare. Nah, jadi mulai dicek-cek kondisi badannya. Oh, ketika saya minum seperti ini kok keluhannya seperti ini. Saya makan ini kok keluhannya. Nah, itu tanda sinyal badan kita. Sebenarnya badan kita sudah ngasih tahu loh. Oh, ini kamu nggak bisa. Oh, ini jangan. Teman kita kadang ngeyel. Kita ngeyel dengan dalih, ah nggak apa-apa, kemarin-kemarin juga nggak apa-apa. Karena nggak ada penyakit yang datangnya tiba-tiba. Semuanya itu karena kita terus-terusan kasih ke badan kita yang harusnya kita nggak bisa makan, lama-lama badan kita mengalami namanya peradangan. Nah, ini adalah tipe-tipe makanan yang bikin badan kita tuh meradang, menjadi inflamasi. Contohnya kita sering makan makanan yang junk food atau kita sering makan makanan yang manis, yang melalui banyak proses penggorengan, pengalengan, kemudian banyak gula, kemudian banyak sodium. Nah, itu semua makanan yang bikin badan kita inflamasi. Sementara kalau kita masukkan makanan-makanan nih, kan lihat nih warnanya aja cantik yang bawah nih ya. Kalau makan makanan yang bikin kita sehat tuh udah otomatis lebih cantik daripada yang atas. Yang atas tuh kan buatan ya, warnanya buatan, terus kemudian apa namanya nggak alami. Sementara yang bawah lihat salmonnya pun warnanya cantik, buah-buahnya tuh warnanya cantik, dan itu yang badan kita butuhkan, yang badan kita inginkan. Jadi mulai besok mulai di apa namanya di switch yang kita sering gampangnya jajan aja lah tinggal pencet kan online gitu kan. Nah, kita mulai mikir kalau kita beli itu kita lagi nyiksa loh badan kita. Kita lagi kasih makanan yang badan kita tuh nggak mau loh. Cuman badan kita kan nggak bisa nolak ya, nggak bisa protes. Jadi kita mulai pelan-pelan besok mulailah sarapan. Alpukat itu bagus banget itu buat kulit. Terus kemudian salmon tuh gampang banget dimasak, cuman di apa namanya dipakai pan itu cuman pakai butter sedikit, pakai bawang putih, cuman di grill itu enak banget dan itu juga lemak baik, bagus buat kulit. Dan kemudian buah-buahan yang berwarna itu juga bagus buat kulit karena dia tinggi antioksidan. Nah, wortel juga bagus buat kulit karena dia kaya akan vitamin A. Jadi nanti mulai ya ibu-ibu mulai diubah makannya. Jangan kemakan iklan. Nggak ada namanya makanan kaleng itu sehat, nggak ada. Banyak kan yang iklan, ini sehat lah. Makanan ini sosis misalnya, sosis ini sehat lah, bisa langsung dimakan. Nggak ada, yang itu semuanya sudah melalui proses yang panjang, tambahan sodium, juga dagingnya apa, nggak jelas ya kan, dan ketambahan zat macam-macam, pengawet, preservatif, yang itu sangat membuat badan kita jadi inflamasi. Nah, kita mulailah tambahin hari-hari, kita tambahin alpukat, kemudian sayur-sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan yang berwarna merah, orange, kemudian kita tambahin ginger, jahe, terus kemudian garlic. Kita stop nih yang biasa
beli soft drink atau yang biasa suka beli minum-minuman yang di supermarket juga mulai stop. Kemudian roti ya, kebiasaan kan kita makan pagi biar gampang roti. Sebenarnya kita juga lagi menyiksa badan kita. Gluten itu badan kita nggak bisa cerna loh. Kadang orang ada ngeyel gini, gluten dari zaman Nabi juga gluten sudah ada, tepung juga sudah ada, roti sudah ada. Bener. Tapi gluten zaman dulu, gandum zaman dulu, tepung zaman dulu itu seratnya masih ada. Jadi ketika kita makan sedikit, kita kenyang. Zaman sekarang tepung terigu itu seratnya sudah dihilangin. Jadi yang ada cuma tinggal glutennya itu yang kita nggak bisa cerna. Yang ketika kita cerna, kadang kita keluarnya kembung, begah. Nah, itu salah satu dari reaksi badan kita yang nggak bisa cerna. Nah, apa sih hubungannya ketika kita makanin makanan yang bikin inflamasi terus? Kita bisa lama-lama mengalami namanya leaky gut. Leaky gut. Jadi kebocoran di usus kita. Nah, healthy gut itu apa sih? Jadi ketika makanan dicerna dan dihancurkan menjadi glukosa, asam amino, dan asam lemak, partikel makanan akan diserap oleh dinding lambung. Dan sebagian partikel makanan yang tidak tercerna akan menembus aliran darah. Tubuh akan memproduksi antigen, kemudian kondisi imun yang sehat mampu mendetoksifikasi kompleks reaksi oleh mikrofag, kemudian tubuh tidak akan menunjukkan gejala atau keluhan kesehatan. Itu ketika gut kita sehat. Tapi ketika gut kita mengalami leaky, kebocoran, jadi meningkatnya kerapatan dinding lambung dan usus yang bisa terjadi sejak dalam kandungan maupun pemaparan makanan yang sensitif ataupun alergi yang tadi saya bilang ketika kita makan makanan yang bikin badan kita inflamasi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Terus biasanya ada ibu-ibu yang ngeles gini, masa ya nggak boleh makan sama sekali toh, masa ya kita benar-benar nggak boleh makan kok, kasihan banget. Nggak apa-apa kita makan, tapi jangan hari-hari. Ngelesnya biasanya gini, hari-hari saya cuma sedikit kok, 1 gelas atau 1 roti, besoknya 1 roti, besoknya 1 roti. Itu namanya bukan sedikit. Karena badan kita tidak punya waktu, tidak punya jeda untuk namanya memperbaiki diri. Mau memperbaiki diri, mau benerin diri yang saya rusak, kasih makan roti lagi. Mau memperbaiki diri lagi, masuk lagi gula. Jadi badan kita nggak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau misalnya kepengen banget, saya kalau di rumah saya kasih aturan gini, kalau di rumah semuanya makanan harus lulus Badan POM, Mami. Nggak boleh kalau nggak lulus Badan POM. Jadi nggak boleh ada makanan yang tidak sehat di rumah saya. Tapi ketika mereka waktunya weekend, mereka boleh cheating namanya. Jadi anak-anak saya boleh cheating day mereka adalah hari Sabtu misalnya. Di hari Sabtu itu mereka boleh makan es krim sebanyak-banyaknya sampai mereka mabuk, dah terserah. Tapi hari berikutnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Jumat, mereka nggak boleh makan. Misalnya mereka pengen makan coklat lah, biskuit, ya, mereka boleh makan di weekend. Kalau di rumah mereka nggak makan. Itu akan jauh lebih baik daripada kita kasihan. Kasihan, nggak boleh makan, ya udahlah sedikit, besok lagi sedikit, sama aja dosanya. Mending kita nggak makan, lalu pas makan bolehlah kita cheating day. Tapi karena kita udah sering hari-hari kita makannya sehat, pas hari cheating day pun kita nggak kalap kok. Cobain deh, ibu-ibu. Jadi nggak akan kayak orang nggak pernah makan itu enggak, karena terbiasa hari-hari kita sudah kasih makanan yang sehat. Nah, dalam dinding usus itu terdapat celah ketat yang menjadi tempat keluarnya air dan nutrisi dari hasil pencernaan. Pada saat yang sama, celah-celah ini mencegah keluarnya bakteri dan racun dari saluran cerna menuju aliran darah. Jadi kayak ada benteng pertahanannya. Tapi jika celah ini longgar, bakteri dan zat-zat berbahaya dari saluran cerna bisa menembus dinding usus. Balik lagi, bakteri dan racun pun masuk balik lagi ke aliran darah kita. Memicu reaksi kekebalan tubuh dan menyebabkan peradangan, inflamasi di seluruh tubuh dan menyebabkan akar dari autoimun itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi
lendir yang melapisi apa namanya rambut-rambut ini biasanya itu kan rapat. Ibaratnya kita bayanginnya ya, kayak kita lagi di lapangan sepak bola, rumputnya itu rapet-rapet. Rapet-rapet. Jadi kalau ada yang mau masuk, ini udah ada kayak bentengnya, tuh nggak jadi masuk. Bayangin kalau rambut itu botak-botak, udah bolong-bolong gitu, ya udah nggak ada apa barirnya, sudah nggak ada pemisahnya. Itu sama ketika kondisi kita harusnya babat-babat yang ada di usus kita itu sehat, rapet-rapet, karena kita terus-terusan kasih makanan yang harusnya kita nggak makan, yang bikin inflamasi, lama-lama kerapatan si babat-babat yang ada di pencernaan kita itu jadi botak-botak, jadi nggak bisa menahan lagi. Nah, analoginya seperti itu. Sampai di sini puyeng, mabok kayaknya. Enggak kok, kita happy banget didongengin loh. Nah, yang pertanyaannya nanti ya, apa namanya, dijawab di belakang. Belum mabuk ya Bu Indri? Oh, Bu Indri udah tidur jangan-jangan. Enggak dong, saya sangat menikmati entertainment dari Bu Lavi malam ini. Saya yakin teman-teman juga coba kita cek, jangan-jangan tidur semua. Kalau lanjut, ada 10 orang aja yang ketik di kolom chat, boleh ya? Lanjut, baru 1.000, 2.000, 3.000, udah. Nah, udah 20.000 yang bilang lanjut. Aduh, puji Tuhan nggak tidur. Saya udah deg-degan, ibu-ibu mabuk terus apa pulang semua tidur. Semua terketuk hati sanubarinya. Lanjut ya, oke. Saya semangat loh kalau ibu-ibu semangat gini karena boleh bener. Minum dulu Bu Lavi. Oh iya, minum. Nah. Ya. Oke, tapi saya senang sih hari ini ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak yang sini belajar ya, karena kita itu adalah menteri kesehatannya di rumah. Jadi apa yang kita pelajarin hari ini, saya berharap nanti bisa diaplikasikan di rumahnya masing-masing, dan nanti bisa dilihat, nanti bisa lapor sama Bu Indri mungkin ya. Nanti apa namanya, perubahan apa yang dirasakan di rumah nanti. Nah, kita balik lagi ke kesehatan kulit kita itu sangat dipengaruhi rambut kita juga ya. Rambut, kulit dipengaruhi dengan apa yang kita konsumsi hari-hari. Jadi kondisi kulit, rambut dipengaruhi oleh diet, makanan kita hari-hari, usia, dan lingkungan. Kita kan nggak mungkin ngontrol ya faktor seperti lingkungan dan aging. Umur kita lama-lama makin tambah. Yang kita bisa kontrol adalah kita apa yang kita makan untuk mendukung kesehatan kulit. Karena itu bisa mereverse, bisa memperbaiki sel-sel kita. Nah, nutrisi yang bervariasi seperti protein, kemudian antioksidan, vitamin, dan kolagen, itu meningkatkan kesehatan kulit kita dan rambut menjadi lebih baik. Nah, kemudian sekitar 25-30% jaringan kulit kita itu terdiri dari air. Makanya penting bagi kita itu untuk minum. Hari ini Ibu sudah minum berapa liter? Saya cek 8 gelas sehari, 2 liter sudah terpenuhi atau belum? Ini adalah botol kedua ya. Jadi saya sudah minum hampir 3 liter hari ini. Kita perlu minum air mineral yang berkualitas, bebas BPA untuk menghindari kulit kering dan dehidrasi, juga menghindari gangguan hormonal. Bebas BPA itu maksudnya apa? Itu botol minum, kalau kita beli yang di pasaran, kalau kita botol minumnya itu tidak bebas BPA, ibaratnya zat plastiknya itu larut ke badan kita, itu yang ganggu hormon kita. Jadi kita nggak jadi sehat, tapi malah jadi sakit. Kemudian contoh lagi, kita sukanya mau gampang, mau simple. Botol minum 1 dus ditaruh aja di mobil. Biar kalau kita masuk mobil sudah tersedia botol minum. Itu juga jangan loh. Karena bayang enggak sih kita parkir panas. Nah itu botolnya kalau tidak BPA, itu tidak BPA free, maka plastiknya itu akan larut ke badan kita. Kemudian kita kalau jajan bungkus bakso atau kita bungkus soto, nah plastik kan, itu juga zat BPA-nya masuk ke badan kita. Bawa rantang sendiri kalau mau jajan. Saya selalu bawa tuh, karena saya punya food court ya di Solo. Jadi saya kalau jajan
bawa rantang sendiri, dipikir orang juga ribet amat nih orang hidup, ya biarin daripada nggak sehat ngapain. Atau saya beli, saya pesen. Misalnya saya pengen nih, misalnya saya pengen beli soto misalnya. Saya bilangnya, Bu, sotonya nggak usah dipanasin. Jadi posisi nggak panas itu diplastikin masih oke daripada panas-panas masuk ke plastik. Gitu. Terus hindarin juga beli air minum yang di depot-depot yang dicek misalnya tempatnya itu terpapar sinar matahari langsung. Jadi kan kebayang ya itu plastiknya larut semua, itu yang kita minum. Atau air yang dikirim misalnya dari Solo misalnya ya, kalau Solo air mata airnya gimana ya? Misalnya dari Cokro gitu, Cokro ke Solo itu pakai bak terbuka, galonnya kena sinar matahari langsung. Nah, itu juga kan kita mesti cek-cek. Jadi kita kalau pilih air minum itu harus benar-benar ngerti ya, ini bagus nggak buat kita? Sehat nggak badan kita? Sehat nggak ini airnya buat kita konsumsi gitu loh. Jangan sampai kita tergiur ini, murah, ini dari dulu juga bagus, tapi ternyata kualitasnya nggak bagus buat badan kita. Kalau air mineral yang benar-benar sehat itu yang tidak mengalami proses yang panjang. Jadi cuman disteril kemudian udah dibotolin aja. Itu benar-benar air yang murni. Kalau air yang sudah mengalami proses macam-macam ditambahin macam-macam, nah itu juga bukan air mineral murni lagi namanya. Jadi nanti cek lagi ya ibu-ibu, air minum yang dikonsumsi itu seperti apa. Kalau perlu minta itu ada itu enggak bukti kalau dia tuh udah BPA free gitu. Biasanya sudah ada label di botolnya. Nah, kemudian yang kedua kita perlu namanya, yang pertama tadi saya bahas soal minum, sekarang saya bahas soal masuk ke nutrisi. Yang pertama kita bahas soal vitamin D. Di sini siapa yang udah pernah ngecek vitamin D-nya? Saya mau tahu angkanya berapa. Nggak pernah ngecek. Nggak pernah berjemur juga. Tiap hari siapa yang pernah berjemur? Yang sering berjemur. Bu Claudia bagus nih vitamin D-nya. 68, 72. Yang nggak pernah ngecek dan nggak pernah berjemur, nanti cek ya. Cek vitamin D itu nggak mahal kok. Sekitar paling, saya lupa, terakhir cek suami saya itu nggak nyampe 300.000 kayaknya. Jadi kita ngerti vitamin D kita itu seberapa. Tapi saya baru berani jamin kalau orang Indonesia itu fakir vitamin D. Gak tahu kenapa kita geng vampir yang takut kena sinar matahari, takut itu ya, takut gosong. Jadi kebanyakan ketika ngetes itu pun angkanya tuh amat sangat rendah. Saya termasuk satu di dalamnya karena dulu sebelum bertobat level vitamin D saya cuman 18. Bayangin, padahal optimalnya itu 40 pun ngepas. Jadi kalau mau sebentar ya, charger saya kok nggak masuk. Sorry. Kalau mau optimal itu, atau kita ibaratnya punya deposito itu baiknya di angka di atas 50. Jadi 60, 70 itu angka aman. Supaya ketika badan kita agak nggak sehat, itu atau badan kita mengalami satu keluhan kesehatan, si vitamin D kita itu bantu untuk fight, untuk badan kita itu cepat recovery-nya. Nah, nanti cek lagi ya level vitamin D ibu-ibu semua, supaya kita bisa ngerti kita mesti kurangnya gimana. Tapi kalau misalnya rendah banget ya nggak bisa didapat dari berjemur. Yang pertama kita dapetin vitamin D itu caranya dengan kita berjemur tiap hari, ya pagi. Termasuk ibu-ibu yang berhijab juga kalau berjemur harus dibuka, harus pakai celana pendek supaya badan kita itu bisa bisa mendapatkan vitamin matahari kita bilang. Nah terus kita makan makanan yang tinggi vitamin D, diantaranya kuning telur, ikan salmon, ikan sarden, ikan makrel, liver tuh jangan takut, jeroan nanti kolesterol. Enggak, kita kalau mau dapetin liver dari sapi grass fed atau ayam organik itu sangat sehat untuk kita konsumsi. Ya, karena dia tinggi vitamin D. Kemudian daging merah yang pemakan rumput. Kemudian makanan tinggi vitamin D dan berjemur matahari dapat membantu penyerapan dan metabolisme kalsium. Jadi selain kita itu vitamin D kita optimal, kita juga bantu badan kita untuk nyerap
untuk memetabolisme kalsium. Jadi kalau kita cuma makanin suplemen kalsium tapi level vitamin D kita rendah, sama aja bohong, mubazir, nggak berguna. Nah, penyerapan makanan yang tinggi vitamin D juga akan bantu kita untuk tulang kita jauh lebih sehat. Kemudian mengurangi resiko flu, kehamilan yang sehat, bayi yang sehat, kemudian juga paru-paru jadi lebih sehat, mengurangi inflamasi, mengurangi resiko diabetes dan kanker. Karena orang-orang yang kanker biasanya kalau dites level vitamin D-nya itu pasti rendah sekali. Biasanya akan disupport dengan vitamin D. Nah, sama jika kita vitamin D kita rendah, vitamin D kita kurang, maka badan kita itu akan beresiko mengalami inflamasi. Ibu-ibu pernah ngerasa nggak, misalnya bangun tidur itu nggak bergairah, lalu pengen mager aja, capek, letih, lesu, lunglai. Nah, itu adalah salah satu badan kita tanda dari kekurangan vitamin D. Lalu kita mengalami overweight, udah diet segala macem, badan kita kagak mau turun barang seons misalnya, mood swing, ngamuk-ngamuk nggak jelas tapi bukan waktunya PMS. Nah, kemudian tekanan darah yang tinggi, kulit kering, itu juga salah satu dari tanda vitamin D kita itu rendah. Pencernaan, problem pencernaan, kemudian gampang capek yang tadi saya bilang, sering pegel-pegel, jompo, ya pegel-pegel. Terus kemudian keringat yang berlebih itu juga salah satu dari tanda vitamin D kita itu rendah. Nah, nanti kita bisa support juga dengan suplementasi vitamin D ya. Terus yang kedua kita perlu namanya probiotik. Probiotik itu apa sih? Jadi badan kita tuh nggak cuma kita seorangan ini hidup, tapi kita hidup dengan triliunan bakteri baik yang ada di pencernaan kita dan di seluruh badan kita. Jadi termasuk kulit kita juga ada bakteri baiknya. Bakteri baik itu apa sih? Ibaratnya tentara badan, tentara Romawi yang siap berperang menghalau musuh kalau misalnya ada musuh datang. Jadi kita harus punya tentara yang gede, yang banyak, yang kuat, yang strong. Yang banyak jenisnya, yang banyak armadanya. Jadi supaya ketika ada patogen, ketika ada musuh masuk, ketika ada bakteri jahat yang masuk, itu tentaranya sudah di depan duluan ini menghalau supaya nggak masuk twing gitu loh. Jadi nggak masuk ke badan kita. Nah, bayangin jika kita tuh bakteri baiknya itu letoy, nggak kuat, ya kalahlah sama bakteri jahat, kalah sama patogen. Nah, makanan apa sih yang jadi makanan si bakteri baik kita itu? Sayur-sayuran. Jadi kalau kita lagi makan sayuran, kemudian kita lagi makan garlic, itu lagi kasih makan bakteri baik kita. Serat. Kita lagi kasih makan bakteri baik kita. Sebaliknya kalau kita lagi kasih makan dia gluten, kasih makan gula, kita tuh lagi kasih makan bakteri jahat kita. Jadi diinget-inget aja, saya kalau anak saya pernah protes gini, Mami kenapa tuh bekalnya Cece itu nggak pernah itu biskuit sama susu atau roti sama meses. Saya tinggal tanya balik gini, nah kamu mau kasih makan bakteri jahat apa bakteri baik? Terus dia mikir, ya udahlah, ya udah bekalnya Mami yang sehat aja, nggak mau Cece bakteri jahatnya nanti jadi gedut-gedut, ya bisa mikir seperti itu. Nah, terus makanan-makanan yang tinggi probiotik itu seperti apa? Tempe itu sebenarnya probiotik alami, tapi kita carinya tempe yang GMO. Ya, di kubu kita pernah bikin tempe sendiri nih. Kalau saya sedih, saya itu kedelainya tuh merah. Saya jadi nggak bisa makan tempe kedelai, sorry. Jadi saya makannya tempe dari kacang koro, itu saya bisa. Kemudian miso, yogurt, coconut yogurt itu juga bisa ditambahin. Kemudian kombucha itu juga probiotik alami. Nah, bisa ditambahin juga dari suplementasi probiotik. Terus selanjutnya kita perlu namanya protein. Jadi kita perlu mengkonsumsi protein untuk membantu regenerasi sel kulit kita. Jadi sel lama yang mati, yang tua mati, diperbarui lagi. Kita butuh namanya makanan, kita butuh si protein itu. Jadi kalau alasannya kita cuma mau kulit cantik tapi kita nggak mau makan makanan yang sehat, gimana caranya badan kita bisa memproduksi sel-sel baik lagi? Gimana badan kita bisa
memperbaiki selnya. Karena setiap tubuh kita itu membutuhkan protein, terutama otot, rambut, kulit, dan mata. Jadi kalau kita kekurangan protein itu bisa menyebabkan kita itu rambutnya rontok, kemudian kehilangan warna kulit, terus kerutan di luar batas usia kronologis. Misalnya usia kita 25, tapi udah ada kerut, kan aneh ya. Biasanya kerut-kerut kan udah kalau udah 50-an, tapi 50-an aja kalau kita bisa merawat diri tuh kerutnya pun sedikit gitu loh. Jadi kalau kita lihat kalau umurnya masih muda, tapi udah muncul kerutan, nah itu tanda-tanda itu kerutan di luar batas kronologis kita. Kemudian kita caranya gimana sih konsumsi makan makanan yang mengandung protein seperti ayam, daging merah, ikan. Balik lagi saya ingetin cari yang organik atau grass fed. Nah, terus kita perlu lagi namanya healthy fat. Jadi lemak itu jangan ditakutin ibu takut lemak takut gendut enggak. Lemak baik itu mengandung asam lemak dan anti-inflamasi. Inflamasi itu apa? Peradangan. Jadi asam lemak baik itu anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi dia menyembuhkan peradangan. Lemak baik ini juga bantu kulit kita jadi lebih lembab. Jadi kalau kulit kita kering, biasanya kita inget-inget makan kita banyak lemak baiknya atau enggak, atau kita malah kasih lemak yang enggak sehat. Nah, karena asam lemak esensial dan non esensial memainkan peran dalam fungsi kulit. Bahan makanan yang seperti apa sih yang mengandung lemak baik? Contohnya alpukat, flaxseed, salmon, olive oil, coconut oil. Nah, itu dapat membuat kulit kita jadi lebih sehat dan bersinar. Sementara makan makanan yang mengandung lemak jahat itu bisa menyebabkan kulit kita menjadi keriput dan terlihat tua. Nah, kita kan nggak mau ya, kita kan maunya sebisa mungkin tuh aging-nya ditunda. Nah, studi menunjukkan bahwa lemak trans yang ditemukan dalam makanan olahan bisa mengakibatkan kerusakan oksidatif. Jadi lemak jahat itu juga dapat memicu radikal bebas dan peradangan pada kulit. Jadi kalau yang sering makan goreng-gorengan, junk food itu mulai di-stop. Ganti yang lemak baik aja kita banyakin ke badan. Nah, selanjutnya kita perlu namanya enzim pencernaan. Enzim itu apa sih? Enzim itu adalah membantu berfungsi untuk membangun otot, menghancurkan racun, dan memecah partikel makanan menjadi lebih kecil selama proses pencernaan. Misalnya, dari protein kita pecah jadi asam amino. Kemudian karbohidrat kita pecah jadi glukosa supaya makanan itu molekulnya jadi lebih kecil sehingga tubuh kita bisa mencerna dengan baik. Jadi makanan yang kaya akan enzim dan suplemen enzim dapat membantu kinerja pencernaan jadi lebih optimal. Nah, makanan apa sih yang bisa kita tambahin untuk support enzim pencernaan kita? Jadi pepaya, madu, mangga, nanas, kimchi, pisang itu juga bisa bantu untuk mencerna makanan kita jadi lebih baik. Jadi cari lagi yang non GMO ya. Kemudian selanjutnya kita untuk kulit kita perlu namanya MSM dan glutathione. MSM ini biasanya kita dapat dari sayur-sayuran yang tinggi mineral, sayur-sayuran yang organik yang ditanam di tanah, bukan sayuran zaman now yang ditanamnya di air. Ibu kalau ngerasa nggak kalau makan makanan yang tanaman yang sayurnya itu nggak di tanah itu kita makan itu kayak hilang gitu aja, nggak ada kenyangnya. Tapi kalau kita makan sayuran yang dia memang banyak mineralnya, yang ditanam di tanah yang subur, yang organik itu kita makan itu kenyang loh. Coba ya nanti kalau di rumah dicek lagi. Nah, kalau saya sih jujur lebih enak sayur-sayuran yang memang dia ditanam di tanah ya, yang organik rasanya juga lebih enak dan warnanya juga lebih bagus, rasanya juga lebih enak. Terus beda kok. Misalnya kayak sawi putih aja ya, sawi putih yang saya biasa beli itu karena dia organik, tanahnya subur, tinggi mineral, sawinya itu bisa gede-gede dan nggak putih aja, jadi dia ada hijaunya.
Jadi dia tuh lebih apa ya, kalau dimakan itu lebih ada rasanya, ada teksturnya dan lebih enak. Mungkin yang nggak doyan sayur itu coba deh kalau beralih ke makanan sayuran organik itu rasanya di kita itu lebih enak kok daripada sayur-sayuran yang nggak organik. Nah, kalau misalnya kepepet, nggak nemu ya sudah, susah mungkin ya di beberapa kota nggak nemu. Kalau saya di Solo, saya punya langganan petani organik itu yang dia panen tiap Rebo. Jadi tiap Kamis dikirim ke rumah saya. Jadi saya selalu happy karena sayur yang sebenarnya paling sehat itu adalah sayur yang kita dapatkan sesaat ketika habis dipanen ya. Apakah kita harus menunggu di depan bapaknya yang lagi panen kita bawakan enggak ya. Jadi kita carilah kalau bisa carilah coba tanya-tanya teman yang di kotanya mungkin yang punya langganan itu jauh lebih sehat. Nah, kandungan MSM metilsulfonilmetan ini mampu meningkatkan imun sistem kita, mengurangi inflamasi, memperbaiki jaringan yang di dinding lambung tadi. Kita balik lagi yang si leaky gut tadi. Jadi itu juga bantu memperbaiki lapisan di dinding lambung, meregenerasi sel, memperbaiki sel, kemudian membantu detoksifikasi, membantu mengeluarkan racun, membalikan efek penuaan. Nah, ini ibu-ibu pasti seneng ini kalau membalikan efek. No botok, no filler, no apalagi lah. Saya nggak pernah perawatan jadi nggak mudeng. HIFU ya, saya tahu tuh yang terakhir lagi, nggak perlu. Jadi support dari dalam si MSM dan glutathione ini, bantu asimilasi vitamin untuk memberikan rambut dan kulit yang sehat. Terus glutathione juga bantu detoksifikasi, regenerasi sel, dia juga antioksidan tinggi, merangsang dan memproduksi kolagen sehingga mencegah penuaan dini. Jadi kita cari makan makanan yang sayur-sayuran yang warna hijau, yang berwarna apa namanya hijau pekat gitu dan sayur-sayuran yang berwarna merah. Nah, itu kaya akan MSM dan glutathione. Nah, jujur kalau saya makan sehari saya masukin 500 gram sayur lewat salad smoothie itu bisa. Cuman kadang kan kalau buat apa namanya orang yang awal-awal kan kayak gila banyak banget. Gimana ya caranya biar cepet tapi saya mau kulit saya juga sehat. Nah, saya kasih tipsnya. Jadi semua suplemen isi yang saya tadi mulai dari apa tadi ya? Oh, mulai dari vitamin D, terus kemudian MSM, kemudian protein, lalu lemak baik, probiotik itu semuanya itu sayangnya belum masuk Indo, belum masuk di web Indo, tapi kita bisa dapetin di web tetangga. Sorry, web ya tetangga. Jadi boleh nanti gimana caranya tanya sama komunitasnya, tanya sama leadernya, kita bisa dapetin itu. Jadi kita kan aman ya kalau kita bisa dapetin suplemen yang benar-benar kita percaya ke isinya. Ya, kita doakan aja semoga cepat beredar di Indonesia. Amin, amin, amin. biar nggak galau ya carinya. Nah, jangan khawatir. Habis ini yang akan saya bahas kita bisa dapetin di Indonesia. Jadi siap-siap diborong karena di sini ada 322 orang yang semuanya pengen glowing dan cantik. Jadi mulai besok harus segera dicek out. Yang pertama kita perlu namanya antioksidan. Antioksidan seperti vitamin A, C sangat penting untuk dikonsumsi hari-hari. Biar kita nggak pusing minum vitamin A sendiri, C sendiri, E sendiri. Karena apa? Salah satu dari mikronutrien ini dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Jadi vitamin itu kita butuhnya cuma sedikit, tapi kalau kita kurang itu langsung efeknya kelihatan. Karena apa? Antioksidan ini melindungi dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Vitamin A merangsang produksi sel kulit baru dan mencegah kerontokan rambut. Jadi selain kulit kita diregenerasi sel, lebih sehat, lebih sel kulit mati kita itu hilang, ganti sel baru, kemudian rambut kita yang rontok itu dinutrisi sehingga jadi nggak rontok lagi. Nah, sumber vitamin A yang baik itu dari buah-buahan dan sayuran yang kaya akan pigmen kuning, merah, serta sayuran yang berwarna hijau. Kemudian vitamin C berfungsi untuk merangsang pembentukan kolagen. Kolagen pada jaringan yang membantu memperbaiki jaringan epidermis. Jadi kolagen itu ada di bawah jaringan epidermis. Epidermis itu adalah jaringan yang ini loh, luar kita kelihatan nih epidermis. Kolagen ini di dalamnya.
Jadi kalau ininya kolagennya kita itu habis, ya luarnya kayak ceplong gitu loh, apa namanya, nggak kenyal, gimana sih jelasinnya? Karena dalamnya itu nggak ada isinya, tapi ketika kolagen kita itu dibentuk dalamnya, jadi jaringan epidermisnya pun lebih sehat. Nah, sumber vitamin C yang baik itu buah jeruk seperti lemon, paprika, stroberi, brokoli, kangkung. Itu dia akan kaya akan vitamin C. Kemudian vitamin E berfungsi sebagai antioksidan pemecah rantai karena kemampuannya untuk cepat mengusir radikal bebas. Hus pergi sana, ngapain kamu di badan kita gitu. Kayak dia yang punya kemampuan seperti itu. Yang dapat bereaksi dengan lipid lain sehingga mengakhiri penyebaran proses tadi radikal bebas pada kulit kita. Jadi vitamin E membantu memperkuat skin barrier kita. Jadi kulit kita jadi lebih sehat, lebih kenyal. Sumber vitamin E yang baik adalah biji bunga matahari, almond, kacang tanah, labu, dan paprika merah. Nah, daripada pusing-pusing kita cari vitamin-vitamin yang di luaran, kita bisa minum 1 tengguk glek. Namanya kita punya Ninsharet. Yang kita tahu Ninsharet itu fungsinya banyak banget ya. Cuman saya mau highlight di sini yang untuk kulit karena dia tuh setara sama 118 brokoli, 200 orange, 1628 blueberry dan lain sebagainya. Jadi kita cuma minum 60 ml kita bisa dapat manfaatnya. Dia juga apa namanya? Antioksidan dosis tinggi, kemudian juga dia itu bantu untuk apa namanya? Imun sistem kita juga. Dia juga kaya akan superfood, kemudian dia juga kaya akan fiber. Jadi si Ningsha ini wajib kita konsumsi hari-hari 60 ml. Dia antioksidannya dosis tinggi untuk melawan si radikal bebas ini. Jadi kalau kita mau kulit cantik, yang pertama kita jangan cuman anaknya aja ya ibu-ibu yang diminum Ningsha, ayo mamahnya juga minum. Jangan pelit sama diri sendiri. Karena apa? Kalau kita yang sakit, kalau kita yang apa namanya nggak happy, kita nggak sayang sama diri sendiri, kita juga nggak bisa menjadi yang terbaik buat keluarga kita. Karena kita mesti sayang sama diri sendiri. Saya juga dulu sama. Sayanglah Nisha, anaknya aja dulu saya nggak pernah minum. Tapi sampai suatu ketika saya sadar, nah kalau saya nggak sayang sama diri saya sendiri, siapa yang sayang? Nggak mungkin anak saya yang gantian, mami minum, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi mulai besok ibu-ibu jangan pelit ya sama diri sendiri. Mulai diminum Nishanya. Saya pernah itu punya member lucu tuh. Dia kasih Nisha sama anaknya, dia sama suaminya kagak minum katanya. Sayang, iman katanya gitu. Jangan ya. Jadi mulai besok Nisha kita minum minim 60 mili per hari ya. Karena itu manfaatnya sangat banyak sekali dan saya jamin apa namanya bagus banget. Selain untuk kulit juga dia support untuk kesehatan kita. Nah, yang kedua, yang selanjutnya kita perlu namanya kolagen. Jadi proses penuaan itu dimulai sejak usia pertengahan 20-an. Kulit mengalami kehilangan kelembapan yang signifikan dan menjadi semakin kering. Lapisan dermis itu lapisan yang ada di dalamnya. Jadi epidermis, dalamnya ada dermis. Jadi mulai kehilangan kekencangan dan elastisitas, makanya keluar nih kerutan. Kerutan itu dimulai dari dalam dulu. Jadi kalau dalamnya mulai kerut-kerut, lama-lama akan keluar. Dan kita nggak mau seperti itu. Makanya kita perlu namanya kolagen, karena kolagen itu menyumbang 25-30 dari total protein. Sekitar 75%-nya adalah kolagen kulit. Kulit itu kalau dijemblengin itu lebarnya berapa meter tuh gede banget ibu-ibu. Jadi jangan disepelekan kulit itu. Jadi kolagen itu terletak di jaringan ikat dan bertanggung jawab untuk memberikan struktur yang kuat pada lapisan dermis. Jadi kalau kolagen kita nggak kuat, ya kulit kita nggak bisa kenyal, kulit kita nggak bisa moist, kulit kita nggak bisa ada isinya. Makanya keluar kerutan garis halus, keluar namanya apa namanya kayak leko atau smileline. Nah itu karena kolagen kita itu tidak bisa kolagen kita tuh sudah mulai berkurang. Jadi kita mesti support kolagen dari luar. Contoh makanan yang mengandung kolagen diantaranya sayuran hijau, sayuran merah dan kuning, buah-buahan beri, buah jeruk, ikan, ayam, putih, telur, alpukat, kedelai, kacang-kacangan, dan white tea. Terus kita bisa konsumsi nih kolagen terhidrolisis, jadi sejenis kolagen yang dapat dengan mudah diserap ke dalam aliran darah
sehingga kita kayak gunain sebagai dia suplemen, tapi dia cepat untuk dapat meningkatkan elastisitas kulit kita, kepadatan kulit kita, mengurangi kerutan. Nah, ibu-ibu pasti senang ya kalau kerutannya hilang, nggak usah botok. Juga mendukung kehalusan kulit. Nah, selain itu benefitnya tuh selain buat kulit kita jadi lebih sehat, lebih bersinar, juga buat tulang, untuk joint kita, untuk rambut, untuk kuku, untuk kesehatan pencernaan kita. Karena ketika kita setelah 30-an, kulit kita itu mengalami penurunan produksi kolagen itu turun 1-2% setiap tahunnya. Nah, ibu-ibu tinggal ngitung umurnya sekarang berapa, kolagennya udah berkurang berapa. Nah, kita perlu support dari dalam juga. Nah, kita happy banget nih punya namanya Bloom Collagen Complete. Jadi dia itu natural, terus dia juga fungsinya dia ada 10.000 mg marine kolagen. Kemudian dia itu molekulnya kecil, jadi bisa terserap dengan baik. Dia juga ada essential oil-nya, dan dia ada vitamin A juga, ada vitamin C, ada zinc juga bagus buat kulit, kemudian ada copper, ada vitamin D, vitamin E, juga ada antioksidan, koenzim Q10. Jadi Bloom Collagen ini bisa diminum hari-hari, manfaatnya sangat banyak selain buat kulit, bonusnya plus buat. Saya jujur minum satu kurang, karena saya pengen kulit disupport lebih, karena kalau satu itu semuanya ke seluruh badan kena. Saya maunya kulit saya dapatnya lebih banyak, jadi saya minum 2. Sama Ningsia saya minum 120 ml sehari. Nah, plus kita bisa hari-hari tambahin, kita bikin nih golden milk tadi, ada lemak baiknya dari coconut, kemudian ada turmeric itu anti-inflamasi, kemudian kita bisa bikin smoothie gantian, hari-hari yang merah kita bisa tambahin bayam, beet, orange kita tambahin wortel, kemudian kombucha itu bakteri baik, minuman probiotik, bone broth, TPC, nah kita bisa tambahan hari-hari ketimbang kita beli minuman yang lagi hit, yang penuh gula, susu, dan lain sebagainya, itu enggak sehat. Jadi kita bisa kasih nutrisi badan kita yang bermanfaat. Jadi mulai sekarang kalau kita mikir mau beli minum atau mau beli sesuatu, kita mikir kita kalau minum ini apakah menambah manfaat untuk kesehatan kita atau sebaliknya. Kalau misalnya badan kita jadi lebih sakit, kenapa kita beli? Udah keluar uang, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak mendatangkan manfaat buat badan kita. Jadi kita review ulang. Kalau kita mau ngasih makan piring nih, kita mikir ini udah oke belum ya? Udah kasih nutrisi ya? Udah apa namanya seratnya udah cukup belum ya? Lemak baiknya sudah ada. Kalau udah kita makan. Kalau belum isinya cuma karbohidrat. Nah, kita bisa tambahin supaya badan kita lebih mendapatkan nutrisi yang optimal. Nah, nutrisi memainkan peran penting dalam kesehatan kulit dan rambut. Jadi ketika kita menutrisi dan merawat rambut dari dalam dan luar dengan makanan dan nutrisi yang tepat, maka tubuh kita akan berterima kasih sama kita. Jadi badan kita itu akan makasih ya udah dikasih makan yang sehat, makasih ya udah dikasih minuman yang sehat. Maka badan kita itu dengan sendirinya tuh akan berterima kasih. Dan cara terima kasihnya gimana? Kulit kita jadi lebih mudah dan percaya. Dan pada akhirnya kita akan meningkatkan kesehatan kita lebih baik, dan bonus kepercayaan diri kita meningkat karena kulit kita lebih sehat, rambut kita lebih sehat. Gitu. Nah, sebagai penutup, saya mau highlight di sini 95% penyakit itu datang dari makanan yang kita pilih. Kemudian datang juga dari makanan-makanan toksik yang isinya tanpa sadar kita masukin ke badan. Kemudian kekurangan nutrisi dalam waktu yang lama. Kita biarin aja badan kita kurang nutrisi, nggak apa-apa lah, nggak usah minum suplemen, nggak usah minum antioksidan, nggak usah minum vitamin C, nggak usah makan sehat, lama-lama badan kita akan kekurangan nutrisi, makanya akan ngutang-ngutang dan dia akan menagih. Jadi ibaratnya kartu kredit kita pakai terus, nggak kita bayar, nanti pada saatnya kita akan tagihannya gede. Nah, penyakit juga seperti itu. Dan kita juga malas olahraga. Nah, jadi mulai habis ini saya harapin mulai besok mulailah dikit-dikit, nggak usah semuanya pasti akan mabuk, cuman pelan-pelan. Kalau yang biasanya nggak pernah makan sayur, mulai besok makan sayur. Yang ibu-ibu yang nggak pernah
sayang sama diri, nggak pernah pikirin diri sendiri, nggak pernah ibaratnya sayang mau pakai oil sayang, mau minum Indonesia sayang, semuanya buat anak. Mulai besok jangan, mulai besok kita mesti sayang sama diri sendiri. Karena apa? Tadi saya bilang kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, kalau kita sakit atau kita apa namanya, yang sayang sama diri sendiri siapa? Nggak mungkin suami sama anak kita maksa kita minum Indonesia, ayo minum, nggak mungkin. Cuman kita sendiri yang bisa sayang sama diri kita sendiri. Jadi jangan pelit sama diri kita sendiri. Mumpung awal tahun kita resolusinya adalah kita sayang sama diri sendiri, dimulai dari hari ini. Nah, sebelum tidur bisa minum Bloom Collagen. Oke, terima kasih dari saya. Semoga nggak mabok. Semoga apa yang saya sampaikan berguna. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang nggak pas dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga apa yang disampaikan bisa berguna. Terima kasih. Terima kasih kembali. Boleh yang merasa sharing Ibu Lavi malam ini super bermanfaat, drop love bombs di kolom komen. Kita tunggu ya. Langsung bomnya gede-gede love-nya. Kelihatan kan Bu Lavi dari Solo sana? Kelihatan, sampai ini penuh. Saya tangkap semuanya. Tangkap vibrasi positifnya. Oke, ini banyak yang terharu ya, banyak yang tersentuh, banyak yang menyadari beberapa kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja dari lifestyle sebelumnya. Terus saya mulai dari pertanyaan yang paling banyak dulu. Silahkan ya, sambil yang mau drop love bomb, silahkan lanjutkan. Sambil kita membahas pertanyaan yang paling banyak muncul, apakah materi yang barusan disampaikan itu memang adalah berdampak langsung terhadap looks dari kulitnya Ibu Lavi saat ini. Tadi kan ada foto after before. Terus for real kita lihat nih, live-nya ya kan, kulitnya seperti ini looks-nya. Kemudian saya sambung, selain nutrisi, gaya hidup, beberapa suplementasi, minum Ningxia dan Bloom Collagen, ya kan, memilih air minum, meminggirkan makanan-makanan yang sepertinya processed food ya. Apakah ada treatment lainnya? Apakah ada perawatan tertentu? Nah, ini boleh ceritakan kepada kakak-kakak yang udah nggak sabar menunggu ini. Terima kasih lo bilang saya glowing. Iya, tapi glowing ada sebelah saya. Kak Ningxia sebotol. Yang tadi foto dilihat adalah itu sekitar 5 tahun lalu. Artinya untuk mendapatkan kulit seperti ini juga saya nggak instan. Saya butuh waktu. Saya juga bertobatnya cukup. Saya mulai stop saya stop pakai make up yang racun itu di tahun 2018 karena saya hamil anak yang kedua. Awalnya saya masih sama-sama seperti ibu-ibu lain. Kosmetik saya banyak, makeup saya masih banyak, saya masih sayang kalau buang waktu itu jujur. Tapi ketika itu badan saya menolak, badan saya udah nggak bisa. Jadi ketika saya bau bedak atau saya bau lipstick yang saya pakai, saya langsung muntah, saya mual. Artinya saya udah stop, kemudian saya stop. Jadi sejak itu saya sempat jual pre-love dan saya beliin Sevi Mineral waktu itu. Sevi Mineral udah masuk Indo ya. Jadi prosesnya panjang, nggak langsung instan untuk mendapatkan kulit yang sehat. Dan kalau support dari dalam tentunya butuh ya. Ketika kolagen kita diproduksi dengan baik, kulit kita juga tentu akan lebih cerah. Terus ada dibantu juga dengan namanya eksfoliasi. Jadi kalau sel kulit nanti kita diempas, tentunya kulit kita akan jauh lebih bersinar. Ibaratnya gini, kalau kayu aja nih kita amplas terus-menerus lama-lama kan akan kinclong seperti itu. Tapi kalau perawatan seperti ke klinik, ke skin center saya nyaris nggak pernah karena saya orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau saya suruh rebahan 2 jam saya stres, saya jujur nggak pernah. Dan saya nggak bisa yang saya cerita dulu saya punya saudara juga dokter kulit. Jadi ketika dulu saya mencoba pakai krim yang dia kasih itu merah semua kulit saya. Jadi saya stop, jadi saya nggak pakai. Jadi skincare-nya boleh diceritakan nggak
Bu Lavi, ada yang nanya menyambung dengan cerita barusan. Soalnya kan kalau kayak ada acara-acara gitu kan, Ya, nggak mungkin bare face juga. ya. Saya kalau acara, saya biasanya saya cuma tap-tap eyeshadow. Jujur ya, Chefy, habis continue saya juga sedih, tapi saya masih keep. Jadi saya masih punya eyeshadow-nya Chefy. Saya masih punya lipstiknya Chefy. Jadi kalau saya saya cuma tap-tap ini, tap. Terus saya pakai lipstik, udah berangkat. Gitu. Cuma saya Kemudian, sudah nggak pernah pakai make up toxic lagi, sudah nggak pernah sejak 2018. Jadi saya kalau misalnya kemarin kondangan, saya make up-nya juga pakai Chefy mineral. Cuman kalau hari-hari saya sudah nggak pakai make up lagi karena Chefy-nya diirit, Bu. Nanti kalau kondangan yang perlu make up, saya udah nggak punya. Gitu. ya sayang soalnya ya udah dirawat, udah ngerubah gaya hidup, terus dipaparkan lagi dengan sesuatu yang toksik, kayaknya sayang banget gitu ya. Benar, betul sekali. Nah, tentang vitamin D, naik motor pagi-pagi ngantar anak sekolah kayaknya nih ya, jam 8 itu tergolong berjemur nggak ya? Soalnya itu keseret matahari, menurut Kakak Mustika. Tadi saya bilang syaratnya berjemur adalah kalau yang berhijab aja harus buka hijab, harus pakai celana pendek. Kalau kita naik motor, pakai helm, pakai masker, gimana caranya? Cuman ini aja yang kena sinar matahari, yang lain tuh nggak kena. Jadi nggak dihitung, tidak dihitung. Walaupun 12 keringatan ya Bu Lavi ya, nggak dihitung. Tadi pakai celana pendek ini tempat yang aman ya guys ya. Betul, ngumpet. Kemudian vitamin D ini banyak yang mengaitkan dengan fungsi kalsium. Sebaiknya gimana ya? Ini minumnya bersamaan, dipadukan, karena banyak yang selama ini edukasi juga ya, zaman kita sekolah vitamin D ini jarang disebut, tapi kalsium itu sering banget disebut. Padahal si vitamin D ini, saya pernah diinfo bisa membantu penyerapan kalsium yang kita minum. Coba deh kita pengen diperkaya lagi nih sama Bu Lavi. Benar, kalau level vitamin D kita itu rendah, kita mau makan suplemen kalsium sebanyak apapun ya juga nggak bisa terserap. Tapi kalau level vitamin D kita itu sudah optimal, kita makan makanan aja yang ada sumber kalsiumnya itu bisa terserap dengan baik ke badan kita. Jadi baiknya ya kita fokus di vitamin D kita dulu, optimalin, baru kita fokus tambahin kalsium atau kita dari makanan hari-hari gitu. Jangan dibalik, kita makanin kalsium tapi vitamin D kita nggak dicek, nggak diperhatikan. Dicatat ya kakak-kakak ya di diarinya. Kasihan kalsiumnya udah lewat-lewat tapi nggak keserap, ya kan? Mubazir. Urinnya yang mahal, Bu. Urinnya yang mahal. Iya juga ya. Nah, Kakak Hani bertanya, jam berjemur yang paling optimal dan efisien itu sebaiknya jam berapa? Kalau biasanya sih di bawah jam 10 ya, lebih oke. Tapi kadang itu kan mendung ya, kadang kan mendung ya. Kalau UV sih nggak ada namanya bebas UV, pasti akan ada UVA dan UVB, makanya kita butuh sunscreen juga. Kan ada sunscreen UV, tenang, no galau. Banyak yang mengira mineral sunscreen kita itu cara pakainya mirip dengan yang dianjurkan kakak-kakak influencer di dunia digital marketing. Tapi dengan konsistensi yang mineral sunscreen yang Living punya, kita nggak perlu 2 ruas jari guys makainya. Karena kan banyak yang lu kok pliket ya, kok kayaknya sticky banget ya gitu kan. Formulanya itu daripada langsung dipakai 2 ruas jari, mending di reapply lebih sering, gitu lebih efektif sih ya, buat hidup kita juga bisa ya. Dicampur aja sama skincare natural yang ibu-ibu pakai, atau lotion. Kalau saya lotion badan kan saya bikin sendiri, jadi saya campurin sama lotion badan, jadi supaya dia teksturnya nggak terlalu pekat. Nah, ini baru diolesin ke muka, ke badan, sorry. Oke, kalau kata kakak Ainul cukup sebiji jagung, ya jangan sebesar. Ya, campur sama setting lotion boleh. Tuh banyak kan ide-ide kreatifnya. Pinter ibu-ibu mah. Lavadem enak banget tuh. Setuju, Lavadem enak banget, Lavadem nyaman banget. Semua udah ada di Indonesia loh guys. Nah, ada pertanyaan lagi.
resep tadi di awal udah di-clarified, kita hari ini nggak bahas resep. Hari ini semacam kuliah pengantar dulu. Bagi yang tadi telat masuk, saya mau highlight lagi Ibu Lavinia Sylvia ini kenapa bisa terdengar sedemikian fasihnya membahas materi malam ini, karena beliau ini adalah seorang certified natural skincare practitioner. Practitioner itu kan seseorang yang juga mempraktekkan apa-apa yang dia sampaikan. Kemudian naturopati facilitator. Kenapa beliau sangat fluent berbicara tentang materi yang super inspiring malam ini, karena beliau juga sudah banyak memfasilitasi tema-tema seperti malam ini yang kita sampaikan. Nah, saya tadi udah lihat drop love bomb-nya banyak sekali. Agar beliau merasa memang materi malam ini memberikan manfaat buat kita semua, menginspirasi kita semua. Terakhir nih, boleh nggak di kolom chat bilang wow yang panjang? Bentuk ucapan terima kasih kita karena sudah dibagikan ilmu yang super bermanfaat dan mungkin banget untuk kita bagikan kepada komunitas kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai dan kita peduli. Kelihatan ya Bu Lavi ya, wow-nya ada juta-juta. Terima kasih, Bu-Ibu. Semangatnya belajar hari ini, saya terharu loh. Ada tadi mencapai 3.200 orang loh angkanya. Yang sudah hadir, dan thank you yang sudah survive hingga akhir sampai ke momen tanya jawab malam ini. Ibu Lavinia Sylvia dari Kota Solo, ya, kampungnya presiden kita saat ini. Thank you so much ya atas effortnya. Kita beberapa kali meeting sebelum ketemu dengan teman-teman malam ini. Atas waktunya pastinya. Tadi ternyata punya 3 putra-putri ya. Jadi udah super ribet tapi bersedia malam-malam hadir bersama kita di sini. Oke. Sekali lagi Bu Lavi, thank you so much. Kayaknya sekali 2 kali nggak cukup ucapan terima kasihnya, tapi vibrasi positif dari kita semoga sampai ya ke hati sanubari yang paling dalam sana. Terasuk kalbu, terharu saya. Terima kasih semuanya ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dan belajar. Saya senang banget sih membagikan apa yang saya alami, apa yang saya sharingkan. Semoga bisa dipraktekkan. Yang nomor 1 penting, nanti cerita ya hasilnya gimana sama kita biar merasa nggak sia-sia ya Bu, malam-malam kita adain ya. Betul. Supaya nggak sia-sia materi yang disampaikan, supaya bisa semuanya yang ikut di sini 300 orang lebih bisa makin sehat, makin kinclong kulitnya, makin glowing sama-sama. Amin. Ada yang tanya IG-nya bolehkah diinfo sebelum kita berpisah? Saya ketik aja ya biar nggak bingung ya. Nah, kakak-kakak sambil menunggu Ibu Lavi mengetikkan Instagramnya, sekali lagi thank you ya, semangat malam ini yang udah kita dapatkan, inspirasi malam ini yang kita sudah dapatkan, itu sudah ya, diketikkan Instagram akunnya. Bisa banget kulit glowing, besok PR-nya dikerjain satu-satu pokoknya. Nanti kalau enggak diabsenin ya Bu ya, diabsenin. Coba besok dicek penjualan Nisha-nya meningkat enggak, kalau enggak meningkat berarti kan enggak beli ya. Ya belum kolagennya dibuat sold out ya besok ya. Nah, itu dia. Kita tunggu ya guys, check out-nya. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas semangat membaranya sampai jam 8.27 malam ini. Semoga hari ini bisa berakhir dengan banyak inspirasi untuk kemudian esok hari kita menjadi inspirasi kembali buat teman-teman kita dan keluarga kita di luar sana. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam, sampai jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Kamis kita ketemu lagi ya, jam 7 malam dengan Ibu Ika Setiawati. Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Semuanya. Bu Lavi, sampai ketemu lagi. Thank you. Sampai ketemu Bu Endri. Terima kasih kesempatannya. Selamat praktek semuanya. Yuk, bye-bye guys. Bye.